Eh, ada yang lagi happening banget di tengah masyarakat kepemimpinan. Kaitannya dengan ambidextrous. Wih, apa nih ambidextrous? Model apa lagi ini? Ya, karena hampir semua industri training lagi ingin menyampaikan satu ilmu bernama ambidextrous leadership. Ngomong-ngomong, teman-teman semua, kalau kita pengen perusahaan kita, organisasi kita terus berkembang, adaptif, tentu aja kita harus melewati dua hal ya. Yang pertama, budaya perusahaan yang terus terjaga, kedua, kepemimpinan yang baik ya, atau good leadership. Ngomong-ngomong, kepemimpinan yang baik ini adalah kepemimpinan yang terus agile. Ngomong-ngomong soal agile, tahun-tahun lalu bahasa-bahasa agile sering banget kita dengerin. Ngomong-ngomong soal agile, berarti kan ngomongin soal adaptasi dan terus berinovasi dalam menyikapi berbagai macam perubahan. Nah, tahun-tahun lalu tuh kita sering banget tuh mendengar kata-kata bagaimana menjadi seorang agile leader. Betul? Agile ya, bukan agile. Nah, kalau kita pengen jadi pemimpin yang baik, yang efektif, yang berpengaruh, itu nggak tercipta dalam waktu satu malam. Beda cerita ya, kalau kalian punya natural leadership. Lain waktu kita bahas soal itu. Tapi, kita semua selain punya modal kepemimpinan yang natural, kita juga harus mengembangkannya dengan terus siap menghadapi berbagai macam perubahan dan tantangan. Yes, nah tahun 2025 ke depan ini akan rame banget ya, kita menghadapi dua tantangan. Pertama, tantangan untuk tetap efisien. Jadi kita ada efisiensi tapi tetap harus ada inovasi. Keduanya harus seimbang, harus balance. Makanya muncul nih kata-kata ambidextrous. Jadi kalau kita nih punya ambisi, punya sebuah gairah untuk mencapai sesuatu, emang tuh harus ya kan, pemimpin-pemimpin besar seperti halnya Muhammad Fatih, itu anak muda 21 tahun yang punya ambisi kuat. Tapi ambisinya ya itu teredam dengan keterangan jiwa, ya kan? Iya dong, ada guru spiritualnya yang senantiasa ngademin hatinya sehingga saat ketenangan datang, pertolongan Allah pun datang, teman-teman. Ya, terbukalah atau takluklah yang namanya Konstantinopel. So, kalau kita ingin jadi pemimpin yang tangguh, ya, ini panjang bahasannya tentang ambidextrous ini, ya, tapi kita harus paham bahwa ya kita harus mempunyai keseimbangan, ya, dan konsistensi untuk melakukannya. Ya, saat kita tahu ada penelitian yang menarik, John McFarland dari sekitar 500 perusahaan terbaik itu di riset, ya, terbaik loh ya, artinya dia menerapkan mungkin sampai ke ISO, International Standardization Organization gitu kan, standar manajemen mutunya internasional, orang-orang terbaik, lulusan Harvard dan lulusan-lulusan terbaik di kampus-kampus yang lain, ya, pemasarannya juga pasti pemasaran yang terbaik, ya, pakai yang namanya konsultan brand dan lain sebagainya, ya. Tapi setelah beberapa tahun sekian, riset membuktikan perusahaan-perusahaan ini ya lebih dari 50%, bahkan konon katanya 80% itu kolaps, teman-teman. Wah, tahu kenapa? Ternyata mereka melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan tidak tersedianya atau tidak terfasilitasinya pelatihan-pelatihan spiritual. Maka kalau ngomong tentang bisnis, nggak jauh-jauh ngomong tentang finansial. Bisnis erat kaitannya dengan keuangan dong, ya kan? Ngomong bisnis berarti ngomong cuan, ngomongin profit, ya kan? Ya kita nggak lagi sedang ngomongin sosial, itu konteks yang lain. Tapi ya untuk menjaga keseimbangannya perlu diinjek yang namanya spiritualism, ya kan? Dengan begitu ya menjadi spiritual company itu kayaknya udah sebuah keharusan deh, ya. Karena company udah identik bisnisnya, spiritual itulah yang menghidupi sistem atau bisnis prosesnya. Dengan begitu, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ambidextrous leadership. Oke? Kalau kita learn how to rise, maka kita learn how to fall. Kalau kita learn how to
learn how to live, kita juga learn how to die too. Kita belajar tentang bagaimana kita terus maju, kita juga harus belajar bagaimana menyikapi menyikapi tantangan-tantangan atau ketidakmudahan atau bahkan ya saat berada di titik terendah. Yang namanya bisnis kadang naik turun dong, walaupun kita pengennya naik terus ya. Tapi teman-teman semua, dari sini kita belajar tentang arti keseimbangan itu, efisiensi dan inovasi. Ya, kalau saya sering mengajarkan bagaimana kita mempunyai spiritual prosperity, ya, mempunyai mental kaya, mempunyai mental bayar, ya kan, mempunyai mental bagaimana tangan di atas gitu ya. Nah, ada juga kita harus memakai logika kita, pikiran kita untuk mengkerangkeng uang kita, mengkerangkeng cash flow kita agar bukan untuk pelit-pelit ya, bukan untuk nahan-nahan, bukan ya. Kita nabung, kita efisiensi itu untuk apa? Nggak ada lain ya, untuk agar tercapai impian kita, gitu kan? Impiannya apa? Kan seperti itu ya. Jadi intinya adalah harus happy ngelakuin keduanya dan konsisten dilakukan. Jaga energi bahagia. Abu Sadalimi, expand your capacity.